Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Maurits, salam jumpa bersama Market. Seperti biasa, kami datang memberikan analisa harian buat rekan trader di penghujung minggu yang sangat luar biasa ini. Hari Jumat Barokah, tanggal 10 Januari tahun 2025. Rekan trader, hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena hari ini nanti tepat pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat, non-farm payroll akan dikeluarkan, akan dirilis. Oleh karena itu, semua mata tertuju pada non-farm payroll pertama di tahun 2025. Kita akan bahas bersama-sama hal tersebut karena nanti di malam nanti juga pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengadakan webinar live trading non-farm payroll. Kita akan membahas pergerakan non-farm payroll ke depan seperti kayak gimana. Oleh karena itu, rekan trader tetap menonton video ini karena akan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa buat rekan trader. Oke rekan trader, seperti biasa kita memasuki hari dengan sangat luar biasa dan kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kalau rekan trader lihat bagaimana pergerakan pasar ini sangat luar biasa dan kita bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika masih terus naik dan naik terus ya. Kemarin sempat naik di posisi 109.231 tapi akhirnya bergerak datar dan ditutup di seputaran 108.990. Nah untuk untuk euro angka saham dolar kan trader. Euro angka saham dolar kita bisa lihat bagaimana euro angka saham dolar kembali bergerak sangat datar kemarin, sempat turun ya tapi akhirnya dia naik turun dan ditutup di posisi seputaran 1.02965. Begitu juga untuk pound sterling mengalami pelemahan yang sangat luar biasa sampai di level 1.22393 rekan trader. Sedikit terjadi koreksi dan ditutup di seputaran 1.23032. Dan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat bahwa gold terus mengalami penguatan yang sangat signifikan. Kemarin dia naik sampai di posisi 2678. Walaupun kemudian terjadi koreksi dan ditutup di seputaran 2670. Sedangkan untuk USD Yen Jepang, kita bisa lihat USD Yen Jepang kemarin mengalami pelemahan yang signifikan, turun sampai di level 157.636 walaupun akhirnya agak sedikit koreksi dan naik kembali lagi sampai di seputaran 158.108. Nah, ini adalah apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, seperti yang telah saya janjikan, kita akan memulai hari ini. Tema yang saya angkat hari ini rekan trader sangat luar biasa ya. Untuk hari ini tema yang saya angkat adalah, ya kita lihat dulu tema yang saya angkat. Emas berada di persimpangan jalan, nunggu rilis data non-farm payroll. Nah ini dia. Ini rekan trader, ini harap diperhatikan untuk rekan trader semuanya karena hari ini non-farm payroll akan dikeluarkan. Dan kalau kita lihat rekan trader data yang ada, bagaimana prediksi ya dari non-farm payroll hari ini sudah sangat jelas bahwa 227 yang terjadi pada bulan lalu diprediksikan 164 ya. Apakah dia bisa turun atau dia bisa melebihi dari 227 rekan trader? Kalau seumpamanya rekan trader ya, dia mengalami pelemahan di bawah 164, artinya rekan trader kemungkinan besar emas ini akan naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau seumpamanya dia masih tetap berada di atas 200, sampai lebih dari 200 aja lah ya. Ini artinya dia akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap emas pada hari ini. Dan kalau kita lihat secara garis besar rekan trader, apa yang terjadi pada emas sekarang ini?
Tidak bisa kita lepas dari kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, di mana geopolitik yang terjadi semua mengacu pada bagaimana kebijakan yang diambil oleh The Fed dan Donald Trump. Kita tahu bahwa harga emas mendapat dukungan dari meningkatnya permintaan safe haven, di mana dolar Amerika dan imbal obligasi Amerika mengalami penguatan yang sangat signifikan. Yang sangat luar biasa adalah ketakutan inflasi yang dipicu oleh dampak yang sangat besar dari bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Intinya rekan trader, non-farm payroll hari sekarang ini dia akan melihat bagaimana kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Donald Trump. Apalagi pelantikan yang akan terjadi 2 minggu lagi. Inilah yang memberikan arah pergerakan pasar ke depan. Setiap kebijakan yang akan diambil oleh Donald Trump benar-benar sangat membuat arah pergerakan pasar ini sangat tidak menentu. Ya, sekarang pergerakan pasar tidak menentu karena ini adalah fase di mana fase peralihan pergantian kepemimpinan di Amerika, sehingga di saat pergantian kepemimpinan di Amerika juga akan sangat berpengaruh terhadap iklim ekonomi yang ada di sana. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh suatu pemerintah akan mempengaruhi arah pergerakan pasar ke depan. Oleh karena itu rekan trader, diperlukan data yang sangat luar biasa sehingga kita akan bisa melihat bagaimana data non-farm payroll hari ini. Secara garis besar, sekarang pasar benar-benar menuju ke aset safe haven karena kondisi geopolitik yang terjadi. Pasar benar-benar memanfaatkan hal tersebut. Pasar menunggu sampai Donald Trump dilantik dan arah kebijakan ekonomi yang akan dilakukan oleh Donald Trump. Ini yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ya. Ini yang sekali lagi harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Kalau seumpamanya nanti malam hasil dari non-farm payroll berada di atas ekspektasi sampai menuju 200, ini artinya akan memberikan tekanan yang sangat luar biasa terhadap emas. Tapi kalau seumpamanya dia agak sedikit kurang dari 150, ini menandakan bahwa The Fed mempunyai alasan untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang lebih agresif lagi. Artinya kalau seperti kayak gini, dia bisa membuat emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi lagi karena data-data inflasi yang akan terjadi, apalagi nanti kita akan menunggu sampai data inflasi di minggu depan. Oleh karena itu rekan trader, di situasi pasar yang sangat tidak menentu, menjelang pelantikan Donald Trump, di saat itulah pasar akan bergerak, akan mencari aset-aset safe haven, dan emas termasuk salah satu aset safe haven yang dituju, sehingga peluang penguatan yang terjadi pada emas masih akan terus terjadi. Sampai nanti Donald Trump mulai dilantik, baru kita akan lihat kepastian arah pasar ke depan, sehingga dari situ kita bisa melihat arah pergerakan pasar, terutama emas ini mau ke mana arahnya. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini, dan sekarang seperti biasa kita langsung masuk aja di analisa teknikal ya rekan trader ya. Analisa teknikal selalu kita mulai dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika hari ini kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, tapi harap diperhatikan terhadap pembalikan arah yang bisa saja terjadi. Saya bisa bilang bahwa indeks dolar Amerika masih punya peluang untuk naik sampai posisi 109.364. Tapi sekali lagi hati-hati, hari ini non-farm payroll dikeluarkan. Secara teknikal pun juga dia udah sampai di titik tertinggi. Jadi saya bilang hati-hati bahwa pembalikan arah bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke arah yang paling rendah di posisi 108.809. Karena dia ada 109, ya tidak tertutup kemungkinan pembalikan arah sehingga dia balik lagi ke level 108.714. Sedangkan bagaimanakah untuk euro angkel saham dolar?
Untuk euro angkel saham dolar rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas euro angkel saham dolar hari ini secara garis besar agak sedikit mengalami pelemahan ya. Hati-hati pelemahan ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu saya berestimasi dia akan mencoba sampai di 1.02658. Tapi sekali lagi hati-hati rekan trader, hari ini non farm payroll bisa membuat dia kembali naik lagi ke posisi tertinggi di seputaran 1.03161 ya. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, kita lihat bersama-sama arah pergerakan terjadi pada pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader, sudah sangat jelas kita bisa lihat bahwa pound sterling peluang pelemahan masih terus berjalan. Tapi hati-hati pembalikan arah. Oleh karena itu saya mau bilang bahwa pelemahan ini dia bisa turun terus sampai level paling terendah ya. Kemungkinan di seputaran 1.22536. Tapi hati-hati rekan trader, sekali lagi hati-hati pembalikan arah. Dia bisa kembali terbang tinggi di posisi 1.2623630. Nah ini adalah arah yang bisa saya terjadi pada pound sterling angkel saham dolar. Dan untuk gold rekan trader, kita bisa lihat bersama-sama gold, arah pergerakan yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar gold masih punya peluang sedikit lagi naik ke posisi yang lebih tinggi. Saya bisa bilang gold ini dia bisa terbang sampai level paling tertinggi di seputaran 2685. Walaupun tidak tertutup kemungkinan sampai ke 2689. Tapi rekan trader, sekali lagi saya bilang hati-hati pembalikan arah. Pembalikan arah terutama nanti di saat non farm payroll tidak tertutup kemungkinan dia bisa jatuh sampai 2658. Jadi secara garis besar saya mau bilang bahwa arah pergerakannya itu tidak tertutup kemungkinan dia bisa bergerak sampai 2658.42 sampai 2689.39. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD Yen Jepang hari ini pergerakannya luar biasa. Peluang naik masih ada tapi sudah tidak terlalu tinggi banget rekan trader. Saya berestimasi bahwa ya dia bisa naiklah sampai level tertinggi amat di seputaran 158.692. Tapi sekali lagi hati-hati pembalikan arah bisa membuat dia balik lagi ke posisi 157.979. Nah ini dia arah pergerakan terjadi pada USD Yen Jepang. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini, analisa teknikal. Sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa rekan trader jangan lupa hari ini ya non farm payroll pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kita akan trading bersama-sama, membahas bersama-sama hasil dari non farm payroll, karena pembahasan ini akan coba saya bawakan di rekan trader harap perhatikan diskusi market alias webinar nanti malam ya. Kita bisa lihat webinar nanti malam dengan tema kajian non farm payroll pertama di tahun 2025. Kita akan mengkaji bagaimana arah pergerakan dari non farm payroll dan hasil dari non farm payroll ini akan mempengaruhi pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa webinar nanti malam pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat di channel punyanya Amarket, baik itu channel YouTube, Telegram, Facebook, ya, Instagram, semuanya lengkap ya. Harap rekan trader datang, lihat, nonton, dan kita sama-sama trading bareng di acara tersebut. Demikianlah acara kita. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.